Oke, selamat pagi buat kita semua. Selamat kembali bergabung di kelas online dasar desain grafis di kelas 10 multimedia. Dan sebelum kita mulai akan pembelajaran online kita saat ini, karena kita online, jadi diminta kesediaan dari yang sudah bergabung saat ini. Ada Tristan, Adit, Adriano, Sydney, dan Rico yang sudah gabung. Silakan aktifkan kamera. Karena seperti biasa kita dalam posisi recording, tentunya proses pembelajaran kita ini akan tersimpan dan bisa jadi akan diupload juga sih, supaya kita bisa nonton kembali. Oke, yang sudah gabung saat ini ada Cynthia juga yang baru gabung, silakan aktifkan. Adriano, kalau bisa diaktifkan terus supaya kita saling interaksi lah di sini. Oke, yang sudah gabung juga ada Cici yang baru gabung. Silakan yang sudah gabung bisa diaktifkan masing-masing, kamera masing-masing. Oke, sudah ada Jonathan juga sini yang baru bergabung. Disilakan. Oke, karena waktu kita sudah berjalan ini. Sebenarnya 5 menit sebelum kita mulai, itu sudah dipersiapkan. Jadi biasanya ada waktu mundur atau countdown yang saya buat supaya bisa tahu dan langsung mulai siap. Oke, untuk Jonathan, Cynthia, Tristan, kalau Google Meet, boleh dapat tahu mungkin lagi aktif, tapi kalau di Zoom-nya akan, jadi kalau belum aktif kamera berarti belum pasang itu. Kira Tristan juga, Cynthia. Oke, jadi buat yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi. Kita saat ini akan belajar. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir untuk tengah semester ini. Karena minggu depan kita sudah masuk ke ujian tengah semester. Persiapkan diri kalian tentunya, dan apa yang kita belajar saat ini mungkin bisa jadi catatan-catatan kalian untuk mempersiapkan ketika ujian nanti. Jangan nanti ketika ujian belum tahu isi apa-apa. Oke, kita masih ke topik kita. Ada yang masih ingat apa yang menjadi pembahasan minggu lalu? Terlebih khusus yang masuk lalu ya. Terlebih khusus yang masuk lalu. Minggu lalu. Ada yang masih ingat? Mungkin dari gambar ini. Siapa yang bisa? Sebelum kita mulai lebih jauh. Mengenai apa yang lalu? Ini saya mau cek dulu. Apakah masih ingat atau cuma sekedar ingat? Kan udah tulis catatan juga tuh waktu itu. Siapa yang bisa? Raise hand juga. Atau boleh chat kalau malu mau keluar suara di kolom chat di Zoom. Karena kita akan melanjutkan yang lalu ini. Kan yang lalu itu tidak sempat waktunya terbatas dan habis. Jadi ini kelanjutannya. Oke, berarti cuma Riko yang udah masuk lalu.
mulai minta dari mana. Jadi prinsip-prinsip tata letak. Nah, pertama sebelum kita masuk ke DP inti, seperti apa itu prinsip tata letak? Tentunya tata letak posisi-posisi untuk meletakkan objek-objek yang nanti akan jadi sebuah desain kita, kayak seperti ini tuh. Dasar DP fontnya ada di sebelah sini, DP ada gambarnya menunjang di sebelah sini, ada. Jadi itu tata letak. Oke, itu gambaran singkat untuk nah ini ada berapa yang lalu? Sini ada banyak, ada 12 sebenarnya. Tapi di sini ada 7 yang menjadi landasan utama. Ada kesatuan dan keselarasan, seimbangan, proporsi, irama, penekanan, dan seterusnya. Yang lalu kita baru sampai di, kalau tidak salah, di proporsi. Oke, kita akan melanjutkan yang selanjutnya. Jadi Sarjan akan membahas lagi yang pertama, kita akan masuk ke yang selanjutnya. Mungkin ritme juga sudah mungkin, kalau tidak salah. Kalau tidak salah sih. Tapi saya akan mau ulang. Jadi ritme ini kayak gitar. Gitar kan ada akustik, ada yang ritme. Jadi dia ritme itu kan diartikan sebagai irama. Irama yang orang tahu dalam seni musik, dia ada susunan not balok di situ. Ada yang not rendah, not tinggi, dan seterusnya. Nah, sama juga dengan di tata letak, salah satu prinsip tata letak ini. Nah, prinsip ini ditimbulkan dari kesan gerak, dari unsur yang melekat pada karyanya yang dapat diupayakan melalui perulangan, pergantian, perubahan ukuran, gerakan mengalun di sini. Saya mau kasih contoh, misalnya ketika kalian lihat botol aqua, mungkin kemasan botol aqua, kayak ada air mengalir atau ake lah. Nah, yang dimaksudkan irama di situ adalah kesan gerak seperti itu, kayak ombak di situ. Meskipun dia mau menggunakan ombak-ombak seperti itu, di sini tidak ada. Mungkin bisa lihat sendiri, kalaupun itu ada botol ake atau botol minuman yang lain, kalau dia ada gelombang-gelombang itu masuk juga dalam konsep prinsip ini. Jadi dia ada pendekatan yang berulang-ulang, atau ada pergantian-pergantian, atau perubahan-perubahan ukuran. Misalnya dari kecil, bulat lebih sedikit besar, sampai paling besar sekali. Begitu. Atau misalnya, contoh kalian ingin membuat sebuah baliho kelas atau hal-hal yang lainnya, mungkin di situ dari anggota-anggota tuh kecil-kecil, atau dari yang paling kecil sampai dia paling besar. Paling besar mungkin yang ketua kelas, gitu. Atau urutan foto-foto. Tapi dia merupakan satu objek atau bentuk yang sama, misalnya bulat, atau yang segitiga, dan seterusnya, kotak, dan sebagainya. Nah, itu yang masih yang formal. Ada juga yang bisa informal, mungkin dia beragam-ragam. Situ ada yang segitiga, ada yang kotak, bulat, X, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ritme ini ketika kita membuat suatu karya, nantinya ke depan, ini kita bisa terapkan. Bisa terapkan hal-hal yang seperti ini. Dan ini bukan hal yang mesti baku sih harus orang pakai. Tergantung dari kebutuhan juga. Dan ketika kalian pakai ini juga, itu akan disebut seperti itu. Jadi nanti ketika orang melihat atau memperhatikan rupa ini, akan ada terasa rupa kayak satu hal yang bergerak di dalamnya. Contoh ini hal yang dari kecil sampai dia paling besar. Karena dia terjadi suatu perubahan di situ, ada perubahan di situ. Ada alur di situ, ada rupa iringan di situ. Rasa seakan bergerak di situ. Itu nama ritme atau irama. Di musik juga sama.
terkesan kita menikmati musik itu karena alur musik itu yang membawa kita terkesan bergerak di situ. Sama juga dengan hal ini cuma sedikit contoh-contoh. Oke, jadi seperti itu. Nah, baru yang berikut, ini yang serasa ini adalah sesuatu yang penting juga. Penekanan atau fokus. Penekanan, jadi sesuatu yang ditekankan di situ. Misalnya, contoh, kita sudah pernah lihat waktu masih di kelas offline, masih di tatap muka langsung di sekolah, ada berapa poster-poster atau flyer-flyer kegiatan yang mungkin Manado Vista yang lalu tuh. Nah, penekanan atau fokus ini adalah biasanya lebih condong kepada penekanan-penekanan, apakah dia di judul utamanya atau di penekanannya diberikan dari segi warna yang berbeda. Dari semua mungkin menggunakan warna, misalnya warna hitam. Dia tersendiri itu warna putih. Nah, itu yang akan ditekankan tentunya. Tentunya apa yang ditekankan ya, ini saya baca dulu ya. Jadi penekanan atau fokus disebut juga prinsip dominasi di sini. Ya, lebih dominasi, lebih menonjol di situ. Atau pusat perhatian atau klimaks. Adalah upaya penampilan pada bagian tertentu dari karya seni rupa yang menarik perhatian dengan cara pengaturan posisi. Jadi bukan cuma ada banyak faktor sih, ada banyak faktor yang nanti akan menentukan bahwa ini akan ditekankan di situ. Pengaturan posisi, perbedaan ukuran, mungkin dia yang paling besar di situ. Beda warna, dari semua warna dia yang berbeda, atau ada unsur. Nah, jadi pengaturan arah unsur-unsur ini tentunya lebih condong kepada apa yang kita akan tekankan. Jangan apa ini? Mana ya? Nah, ini green oil. Mungkin tidak terlalu dapat ya, karena ini lagi pakai green screen juga. Kecil. Atau ada hal-hal yang lain, atau kemasan-kemasan misalnya Indomie itu. Saya ambil contoh kemasan Indomie. Ya mungkin untuk Indomie itu lebih kecil dibandingkan DP mungkin ada rasa bawang atau rasa lain atau ada DP varian-varian rasa. Nah mungkin DP varian rasa lebih nonjol atau lebih ditekankan dibandingkan DP Indomie itu tuh. Orang kira ini apa, mie apa ini? Pasti orang mie rasa bawang, mie apa itu? Jadi ketika ada seseorang yang nanti akan melihat itu, dia akan lebih fokus atau dia akan lebih cepat tahu apa ini dia, gitu. Nanti ketika kalian juga akan seperti itu, mendesain sesuatu, ini yang harus diperhatikan. Tentunya apa yang akan menjadi penekanan di situ, tentunya dengan ini, tipe pengaturan posisinya, mungkin posisinya itu lebih di posisi yang mudah terlihat, jangan di paling bawah sekali, atau paling atas sekali, di sudut-sudut lah, tersembunyi, atau di tempat tersembunyi. Tentunya dia biasanya di sentral, di tengah-tengah atau di bagian senternya. Kebanyakan seperti itu. Baru perbedaan ukurannya, tentunya jangan sampai ada unsur yang lain atau objek yang lain yang nantinya akan mewakili atau mungkin yang akan lebih tonjol, lebih menonjol dibandingkan yang utama ini, yang mungkin satu pesan yang kita tekankan di situ. Baru perbedaan warna. Warna yang digunakan bisa juga seperti itu. Jadi bukan cuma, jadi bisa cari opsi yang mana, terserah apakah dari pengaturan posisinya, atau dari perbedaan ukurannya, atau dari perbedaan warnanya dan macam-macam. Nah, ini contoh kira-kira seperti itu. Mungkin ketika next slide, ketika kalian lihat gambar ini, pasti ikan ini yang pasti akan lebih menonjol. Betul enggak? Tuh? Pasti akan terlihat langsung dapat tahu di situ iklannya. Ikan. Karena kenapa? Karena di bagian-bagiannya yang lain ini monokrom atau warna yang lebih satu warna di situ. Sedangkan ikan ini dia lebih ke
warna yang lebih kontras. Jadi warna yang sangat kontras itu akan menonjolkan satu perbedaan atau yang menonjol, fokus. Jadi akan lebih fokus di situ. Nah, kalau yang ini, yang sebelahnya ini lebih kepada perbedaan ukuran. Di sini ada objek-objek yang lain, tapi ini yang lebih besar dibandingkan semua. Makanya orang akan lebih fokus di bagian hal ini. Kalau yang ini perbedaan warna mungkin di sini. Dari semua warna-warna kuning di bagian kursi sini agak ada strap-strap yang agak berbeda lah di situ. Meskipun di sini ada banyak objek yang lain. Nah, jadi seperti itulah kira-kira contoh atau hal yang menjadi satu penekanan untuk ketika kalian mendesain sesuatu, apapun itu. Oke, selamat datang juga yang lain yang sudah gabung. Oke, yang berikut sama juga dengan berkaitan dengan warna dan berkaitan dengan bagian atas tentang kontras dan variety. Apa itu? Kontras adalah upaya untuk membuat penonjolan sebuah unsur atau kelompok unsur itu sendiri. Sama juga yang di atas tuh. Penonjolan kayak ikan ini. Nah, mulai dengan berbagai cara. Ada kontras nada, kontras arah, kontras ukuran, kontras bentuk. Nah, kontras-kontras ini juga bukan berarti dia cuma dalam berupa warna di sini yang dikontraskan atau ditonjolkan di sini. Tapi ada juga arah. Misalnya, contoh, ada sebuah bentuk segitiga. Ada kan segitiga yang begini. Nah, mungkin atau yang logo YouTube tuh, TP segitiga kan agak arah ke sana. Mungkin semua objek-objek yang situ mengarah sebelah sana. Tapi ada satu objek yang mengarah sebaliknya. Kalau semua menghadapkan ke kiri, itu yang agak berbeda. Ketika itu ada sesuatu yang berbeda, tentunya itu akan lebih menonjol, karena dia lari sendiri tuh di situ. Itu akan bisa disebut juga sebagai kontras di situ. Kita bisa sebut itu sebuah kontras. Bukan berarti kontras itu lebih ditekankan kepada sebuah warna. Tapi dia juga bisa disebut kontras dalam mode kontras arah, seperti itu. Arah juga ukuran juga sama. Semua warna kecil dan dia lebih besar. Itu juga masuk dalam bentuk kontras. Dan bentuk, perbedaan bentuk di sini. Semua bulat-bulat, cuma dia yang segitiga atau kotak. Jadi dia yang tersendiri dari semuanya. Nah, putuskan unsur mana yang akan ditonjolkan di situ. Jadi kita harus lihat apa yang harus kita putuskan untuk kita bisa tonjolkan. Nah, bila kalian nanti akan memberi sebuah unsur penonjol yang sama, di desain kalian atau di media kalian nanti akan berakhir tanpa penonjolan sama sekali. Ya, memang jelas. Kalau semua itu berkesan sama, tidak ada yang berbeda, berarti memang tidak ada tonjolan di situ, tidak ada yang harus diutamakan di situ. Nah, di dalam komunikasi visual, keberagaman atau variasi sangat dibutuhkan untuk menghindari kesan monoton. Oke, tadi berbicara soal kontras, jadi berikut adalah variasi. Jangan buat sesuatu yang terlalu familiar lah, atau terlalu mainstream lah orang aja bilang tuh di situ. Cobalah untuk menggunakan suatu keberagaman di situ dengan kreativitas kalian tentunya tuh. Maka itu bisa disebut dengan variasi atau variatif. Divariasikan begitu. Seperti apa? Kalau biasanya orang pakai bulat, kita orang pakai jejar genjang atau pakai prisma atau ada bentuk-bentuk yang lain tentunya yang kita mungkin jadi latar belakang kita atau mungkin jadi apa yang nanti akan menunjang di situ. Jadi buatlah lebih variasi supaya tidak terkesan monoton tuh.
begitu terus. Dan dia jadi begitu terus. Nah, ada terkesan yang baru lah di situ. Orang akan melihat, selalu kok di desain begini terus. Nah, ada yang berbeda-beda. Dan cobalah bikin yang berbeda. Sama juga yang saya buat ini, yang pernah buat tuh. Yang lalu saya buat dia di pesusunan yang flyer yang mungkin pernah saya tunjuk di kelas waktu lalu, dan mungkin beberapa akhir-akhir ini yang lalu, beda-beda. Jadi saya pakai latar belakang yang beda-beda, tema yang beda-beda. Jangan tema begitu terus, hitam semua terus, atau gelap semua terus. Cobalah untuk berusaha untuk buat yang sesuatu yang baru lah di situ. Nah, ini kita perlu pahami dan perlu tahu juga supaya kreativitas kita atau sebagai seorang desainer nanti ke depan tidak cuma monoton-monoton begitu. Orang akan pasti. Saya kalian itu nonton misalnya aku bilang sinetron bukan seperti atau taruhlah yang bagi yang suka nonton drama tuh. Kok DP cerita cuma begitu, bosan pasti. Tuh. Kalau dia ada sesuatu yang baru di situ, ada sesuatu yang berbeda, itu kan orang lebih tertarik untuk nonton kembali. Atau mungkin DP series lainnya enak nonton. Atau misalnya di musik, ini cuma itu terus dengar tuh musik. Nggak ada pernah cari hal yang baru. Pasti akan lama-lama akan bosan. Sama juga dalam dunia desain, begitu. Coba, jadi usahakanlah untuk cari sesuatu yang berbeda atau menghindari dari kesan monoton itu. Oke? Ini satu hal yang agak berbeda juga di sini tuh. Sebelah bagian hitam ini kontras antara berbagian kontras. Seperti ini. Atau misalnya saya ambil contoh orang mau desain rumah atau mau dekorasi rumah, selalu kok warna putih, coba aku pakai warna lain atau bikin sesuatu yang berbeda supaya anti mainstream. Oke, berikut adalah repetition. Nah, atau repetisi adalah desain untuk melakukan pengulangan elemen yang sama secara bertautan. Baku-baku iko maksudnya, saling baku-baku iko. Atau saling mempunyai hubungan atau kesamaan. Nah, jadi dia tak ulang-ulang, tapi dia saling baku iko di situ. Kayak tadi sih yang saya bilang, ada bulat-bulat, tapi dia kayak berirama atau ritme. Jadi setiap elemen-elemen ini, bukan elemen, setiap prinsip-prinsip ini, tentunya prinsip ini saling berkaitan satu sama lain. Antara semua prinsip-prinsip ini. Jadi dia saling bertautan, saling mempunyai hubungan. Jadi misalnya contoh gimana? Memang harus ada contoh, mungkin ada seperti ini. Saling berkaitan sama lain. Jadi perulangan proses ini. Nah, nanti ketika mungkin ke depan di habis ujian kita akan masuk kepada pembuatan nirmana. Nah, nirmana kalian itu seperti ini. Jadi repetisi ini itu hampir mirip dengan kayak membuat nirmana. Nanti saya akan jelaskan seperti apa. Mungkin kalian juga sudah bisa cari tahu apa itu nirmana. Sebenarnya nirmana ini adalah teknik dasar yang patut semua orang di bidang dunia desain dia harus juga bisa menguasai penggunaan nirmana seperti apa. Nah, jadi saling bertautan, singkatnya bentuknya suatu gaya corak pada setiap elemen dalam desain dan digunakan pada elemen-elemen yang serupa. Ini contoh lah seperti ini. Coba ini contoh dalam bentuk foto ya. Nanti ketika dalam dunia desain apakah, jadi bukan berarti cuma dalam dunia seperti ini. Bisa jadi ketika itu dilaksanakan ketika kalian membuat flyer acara, kegiatan, atau hal yang lainnya, kalian bisa terapkan konsep seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi, ada beberapa hal yang kita sudah bahas di sini.
tentang repetition atau repetisi, di mana repetisi itu dia melakukan pengulangan elemen. Ini mesti dipahami baik-baik supaya kita kuasai lah untuk hal ini. Baru dicobalah untuk dibuat dalam bentuk yang kontras di dalamnya atau lebih bervariasi lah. Tapi kontras jangan berarti terlalu kontras, tapi jadi monoton. Oke, jadi kenapa kontras dan variety ini jadi satu bagian yang sama? Di satu bagian, karena ini biasanya orang membuat sesuatu itu terlalu monoton dengan menekankan dalam bentuk sebuah kontras. Makanya perlulah ada variasi-variasi tertentu yang nanti akan menunjang hal itu ke depan. Oke, yang baru masuk tentunya ini Sir juga lagi rekam supaya tidak ketinggalan, nanti bisa nonton kembali. Atau kalian juga yang sudah ada dari pertama bisa nonton kembali sebagai bahan-bahan untuk bisa nonton kembali. Kan kita juga kan di sini offline tuh. Jadi boleh ambil kesempatan supaya hasil yang kalian bisa terapkan dalam karya desain kalian di sini. Tuh. Di sini yang dibahas ini bukan desain karakter atau hal yang itu berbeda lagi. Tapi yang saya maksudkan sini adalah desain ketika kalian mendesain mungkin satu kemasan atau hal yang lainnya. Kakak-kakak kalian di sini di UKK orang akan membuat sebuah kemasan produk UMKM. Nah, bisa jadi ke depan kalian juga akan diperhadapkan dengan ini. Jadi kakak-kakak kelas juga kembali lagi ke materi ini ke orang supaya orang ingat lagi untuk hal ini. Karena ini yang nanti akan membantu untuk proses apa yang akan terjadi dalam sebuah karya desain itu lebih maksimal. Samarang-samarang taruh. Tuh. Acak-acakan begitu. Jadi orang akan kesulitan dan susah untuk mengerti apa yang menjadi tujuan kalian. Jadi ada berapa di sini, ini perlu dipahami secara keseluruhan tentunya. Dan persiapkan diri untuk ujian minggu depan ujian. Jadi siapkan diri kalian untuk bisa ikuti ujiannya secara online. Tapi kalau ada halangan, bisa hubungi Sir supaya Sir bisa fasilitasi untuk bisa kalian tetap ikut ya. Meskipun akan melihat caranya seperti apa. Supaya tidak ketinggalan. Karena kita juga sudah ada di semester terakhir di sini. Semester yang nantinya akan menentukan kalian ada di kelas 11 atau tetap jogoni di kelas 10 bergabung dengan yang siswa baru nanti. Pasti semua suka naik di kelas 11 tuh. Oke, itu saja yang menjadi pembahasan kita atau pembelajaran kita saat ini. Silakan aktifkan kamera kita masing-masing. Kita akan saling foto bersama di sini. Adriano Press. Oke, yang pertama Sir akan ngambil gambar dari HP dulu. Oke, atur posisi sebaik mungkin. Tiga, dua, satu. Oke, yang kedua screenshot. Jangan lupa juga absen di kelas Tojo, ada catatan juga yang kita bahas saat ini. Itu yang perlu kalian catat. Apa yang kita belajar saat ini, itu menjadi catatan kalian. Supaya ada catatan-catatan kalian ke depan. Oke, Sir akan hitung mundur. Kasih jempol.
Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini yang sudah ambil bagian dalam kelas online tentunya. Nanti kita jumpa lagi di ujian, karena minggu depan kita ujian, jadi persiapkan diri, persiapkan kuota dan semuanya tuh, karena ujian kita ini online. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk absen dengan catatan. See you next time. Thank you, sir.